gue, bagi kalian yang baru pertama kali mendengarkan untuk podcast ini, gue akan menceritakan tentang isi podcast yang akan gue bawa. Jadi gue akan menceritakan kayak keseharian, pengalaman, atau mungkin edukasi. Nah, untuk podcast saat ini, gue lagi membahas tentang kerja sambil kuliah. Dan gue juga gak sendiri, tapi gue juga akan bawa narasumber gue yang dimana dia juga teman satu kampus sama gue. Nah, di sini sekarang sudah ada untuk teman gue. Sekarang mungkin boleh dikenalkan dulu Kak diri teman-temannya. Halo semua, perkenalkan Dinda, gue Damar, teman Dinda, terus satu kampus Dinda. Dia juga sebenarnya memang kita sudah lama kenal. Jadi kalau misalkan di sini paling kita ngobrol santai aja tentang di podcast ini ya. Nah, untuk pertama kali nih Kak, biasanya panggil apa nih? Panggil apa nih? Kita aja, kita Oh, kita besti aja kali ya biar lebih akrab lagi. Jadi di sini kalau gue tanya kesibukannya apa nih untuk saat ini? sekarang kerja sama kuliah. Kerja sambil kuliah ya, iya pastilah. Karena kita juga temanya juga kerja sambil kuliah ya. Oh iya, terus kalau misalkan untuk di sini kerja berarti sibuk ya kalau untuk aktivitasnya pasti ya. Pasti banget. Oh, Kita iya. waktu. Oh iya, tapi sebelum itu terima kasih banget ya untuk si Dharma ya di sini udah meluangkan waktu di selasa waktu sibuknya. Sama-sama. Selanjutnya kalau misalkan boleh tahu nih Besti untuk kenapa sih memilih untuk kuliah sambil kerja? Kenapa nggak milih buat kayak kerja dulu atau kuliah dulu? Benar aja gitu, biar kerja juga Sama jadi biar sekali dayung langsung iya bisa juga sih. Nah, kalau misalkan kerja, ini kerjanya kalau boleh tahu gimana? iya, daerah Jakarta Timur. Berarti kalau misalkan untuk pilihan kampus, nah ini kan kita ngebahas tentang kampus nih. Nah dia kan juga salah satu kampus dari Universitas Pekanbaru juga. Nah kalau boleh tahu nih alasan memilih untuk kampus menjadi mahasiswa di kampus Pekanbaru itu kenapa? karena yang pertama mungkin dekat sama rumah kali ya. Iya. Terus kayak sistem perkuliahannya ada P2K juga ya kan, sistem apa tuh karyawan. Jadi kayak lebih fleksibel waktunya, terus sama biayanya sih kayak bisa dicicil gitu kan. Oh iya betul. Memang kalau misalnya di kampus itu di Pekanbaru itu memang kita ada P2K dan itu biayanya memang bisa untuk jadi dibilang masih ramah untuk orang karyawan ya kalau misalnya bilang ya. Per bulan gitu kan. Iya dia per bulan cicilannya. Jadi kalau misalkan kita sambil bekerja sambil kuliah ya bisa untuk sisihkan untuk dari biaya kuliahnya. Bagus juga ya kalau misalkan kayak gitu ya. Iya, itu Mempermudah. Oke, berarti kalau misalkan untuk di kampus Antula ini ambilnya fakultas apa? ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Oh, bagus. Untuk kita di sini kan untuk kebetulan kita juga membahas tentang ilmu komunikasi juga ya. Yang dimana ilmu komunikasi itu sebenarnya tuh udah memang lumrah ya dipakai ya, apalagi untuk komunikasi kita seperti ini itu kan juga ada unsur-unsur Sehari-hari kan pakai komunikasi. komunikasi. Nah, kalau boleh tahu ini udah semester berapa di Sekarang 2. semester 2. Berarti kalau untuk kelasnya online online ya, masih online ya karena pandemi ya belum Iya. selesai. Iya ya, kalau misalkan untuk saat ini ya memang kita masih ngerjain tugas. Kalau dari tugas-tugasnya bagaimana tuh untuk mengatur, karena kan si Kadar ini kan dia kerja sambil kuliah. Nah untuk mengatur untuk ngerjain tugas sama untuk pekerjaannya tuh gimana tuh mengaturnya? Menurut sih ya pulang kerjaan sih, pulang kerja kan kuliah dulu, kalau misalnya ada tugas ya udah kita bekerja malam aja, kerjain sampai malaman, kelarin Iya, gitu. iya. Besok-besoknya kan numpuk tugas lagi. Betul, memang kalau misalkan itu memang diperlukan ya kalau untuk sistem untuk Masa malam
kalau ya dari ya Zoom doang kan sekarang karena masih online kan. Gitu, jadi kayak interaksinya kurang sih kalau di Zoom kan, jadi kita belum kenal in person gitu loh, ketemu langsung gitu, gimana tahu karakter dosennya cuma dari Zoom doang. Iya, benar-benar Kurang interaksinya gitu di sini. iya, karena kan kalau misalkan untuk di sini masih itu ya, masih karena pandemi ya Pak. Iya, tapi ya nggak apa-apa sih, karena kan kita juga di sini tetap interaksi, ada juga untuk kayak buat Ada ruangan untuk WA tuh buat diskusi ya, gitu kan. Terus tapi kalau misalkan untuk mengenai dari dosen-dosen ini, lalu kalau misalkan dari tugas-tugasnya ini gimana? Karena kan biasanya ada dosen-dosen itu maaf ya kalau kritik-kritik dosennya ya. Tapi kan karena ini kan kita meluapkan perasaan aja. Cuman kita tidak bermaksud untuk mengkritik yang negatif, cuman lebih kayak lebih mengartikan aja untuk masalah tugas-tugas gitu kan. apalagi kita karyawan kan, bukan dari spesialis tapi kayak Pengertian aja Karena waktu itu tuh kan udah semuanya kuliah, jadi waktu itu setengah-setengah gitu. tapi rata-rata sih memang dari dosen pura-pura juga pasti ngerti lah, karena kan dia Keringanan gitu kan. kasih keringanan untuk kita, untuk namanya kita kalau karyawan ya. Tapi kalau misalkan karena kan kita udah online nih, untuk berarti kita belum pernah datang ke kampus ya, Ada main juga ya? Belum sih, belum kali datang ke kampus paling juga sama kayak tugas iya. karena kan memang kita semuanya lewat ya online ya. Dan kalau misalkan untuk dari berkas tentang jurusan apapun itu, kita pasti kan juga mengerti lah kalau misalkan dosen itu kan pasti juga ada kayak mengajarkan yang terbaik ya, supaya karyawan atau mahasiswanya tuh lebih paham lewat yang online. Tapi bagus juga sih kalau misalkan dari beberapa dosen memang ada yang menjelaskan dengan baik, juga yang ada juga yang menjelaskan kayak ya udahlah seadanya aja. Makanya kita nggak bisa apa-apa, cuma ya udah. Nah, tapi kalau misalkan, tapi benar-benar ya di kakak ini nggak pernah ngerasain kalau gue tuh capek banget gitu kayak jadi untuk kuliah sambil kerja, karena kan rata-rata apalagi kan di daerah Jakarta belumnya macetnya yang udah bikin capek, terus udah gitu kuliahnya kan kita kalau itu malam kuliah kan, Iya mau kuliah. malam kuliah itu nggak ngerasa kayak ah udahlah kayak nggak mau lanjut lah gitu. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Itu pilihan sih, karena kan kita udah nyari buat kerja sambil kuliah gitu kan, jadi kayak pilihan konsekuensi, jadi harus dijalanin. Jadi ya kan sama teman-teman, jadi kayak ya udahlah sampai hilang main gitu, sekali main. Untung teman-teman pada asik Iya, ya, jadi nggak terlalu repot nyetir, nggak terlalu stres banget ya. Iya benar. Oke, jadi kalau misalkan untuk tapi ini basic ya kita basic. Tapi ini darinya enjoy ya. Sama ini enjoy, nggak ada ngerasa tertekan atau tambah lagi sih kepada pemilihan ya. Kalau misalkan kita terlalu memikirkan, apa sih kebebasan pasti makanya untuk dari kalian-kalian mungkin yang berpikir kayak nggak mau untuk kayak kerja sambil kuliah kayak gitu, capek pasti, cuman ya kembali lagi untuk dari kepilihan kalian lagi. Kalau misalkan menurut kalian itu tidak menjadi beban, kalian jalanin aja sesuai dengan ikutin waktu aja lah. Kalian kalau tugas yang kerjain, kalau ada misalkan kerjaan jangan ditinggalin ya, selama itu bisa berjalan pasti juga akan bisa kok, akan mudah. Jadi kalau misalkan untuk dari bestie aku nih yang ada di podcast ini, yang sudah dengerin ini, aku sih saran buat kalian, kalaupun kalian memang lagi capek, boleh kalian beristirahat, cuman tetap harus jalani aktivitasnya, karena kuliah sambil kerja itu kan pilihan dari kalian. Jadinya ya udah, kalian nikmati aja prosesnya. Pasti kalau kedepannya ya pasti ada yang bantu-bantu untuk kayak dari dosennya atau mungkin dari teman-temannya kayak gitu. Nah, mungkin kalau untuk dari perihal masalah kampus atau dari pekerjaan, kalian juga udah
kalau misalkan untuk di sini aku juga mau ngucapin juga maaf banget nih, cuma ada kita seadanya aja. Ya proses juga kan ini belajar kan dari awal sedikit Segitu kan jadi bukti. benar Oke. gede gitu kan. Barusan ini juga baru pulang kerja. Jadi barusannya pulang kerja aku langsung jemput dia, langsung kita bikin podcast ini. Tapi dia baik banget udah meluangkan waktu ya, membantu lah, namanya juga sama-sama mahasiswa. Jadi kalau misalkan lu di sini, mungkin untuk podcast saat ini untuk sekian, karena kalau misalnya waktunya takut dia terambil lagi buat kuliah. Jadi kalau misalkan untuk buat teman-teman kalian dan teman-teman semua yang ada di podcast ini, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian boleh like atau komen, atau mungkin ada untuk kayak apa kalau misalkan itu namanya masukan atau saran yang kalian ingin berikan, boleh kok langsung kalian komen aja di YouTube aku nanti ya. Oke, untuk saat ini sekian, terima kasih. Untuk Dharma juga terima kasih sudah hadir, dan untuk semuanya sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Daily Podcast Dinda.